Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya FC Kurniasi, calon guru penggerak angkatan 7, unit kerja SMP Negeri 4 Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi berupa simpulan dan refleksi dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang akan dibahas pada infografis ini adalah sikap awal saya terhadap siswa sebelum ikut pendidikan guru penggerak, hal-hal yang saya pelajari selama mempelajari modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah memahami dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Secara umum, terdapat 5 sikap awal saya terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Awalnya, saya beranggapan pendidikan hanya dapat dilakukan di sekolah. Saya menganggap bahwa sekolahlah satu-satunya tempat pendidikan bisa diselenggarakan, dan siswa akan datang sebagai objek pendidikan. Siswa seringkali tidak dilibatkan dalam proses menentukan target kegiatan belajar, dan siswa hanya bergerak di kelas sesuai dengan perintah yang guru berikan. Siswa diberikan pelayanan dan penanganan yang sama tanpa memperhatikan perbedaan gaya belajar dan potensi yang siswa miliki. Di akhir semester, saya hanya mengukur keberhasilan peserta didik dari capaian nilai, dan sering kali mengesampingkan perkembangan non-akademik lain. Selama mempelajari modul 1.1 tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa pendidik adalah penuntun yang menghamba pada peserta didik. Pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik, membimbing peserta didik, serta memberikan dukungan positif kepada peserta didik. Proses mendidik sama halnya dengan bertani. Pendidik selaku petani harus mengupayakan sebaik mungkin agar siswa dapat berkembang dengan baik. Pendidik memupuk peserta didik dengan pengetahuan, budi pekerti, dan keterampilan agar kelak peserta didik dapat tumbuh subur sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan dijalankan dengan memperhatikan kodrat alam. Artinya, peserta didik harus dibina sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Guru harus memfasilitasi kreativitas peserta didik, bukan malah mematikan atau memaksakan pola pikirnya agar sama dengan pola pikir pendidik. Peserta didik juga harus dididik dengan memperhatikan perubahan dan kebutuhan zaman. Peserta didik dipersiapkan agar mampu bersaing di masa depan, mulai dari memiliki sikap yang baik, kemampuan akademik, hingga keterampilan menggunakan teknologi. Pendidik harus ingat bahwa bermain adalah kodrat peserta didik. Oleh karena itu, hendaknya guru kreatif mengolah kegiatan belajar yang diselipi permainan, atau membuat permainan yang mengandung nilai pendidikan. Hal ini bertujuan agar kegiatan siswa menjadi semakin bermakna. Pendidikan dan budaya yang hidup di masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan-kegiatan kebudayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat syarat akan nilai pendidikan. Dengan memadukan pendidikan dan kebudayaan, peserta didik akan merasa bahwa pendidikan memanglah bagian dari kehidupannya dan setiap anak membutuhkan pendidikan. Anak yang berbudaya akan beradab. Anak yang beradab akan cakap dalam bersosialisasi. Hal-hal tersebut merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan kemudahan hidup dan membahagiakan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Pendidikan mematangkan cara anak mengolah informasi yang diterimanya, menumbuhkan rasa empati, kepedulian,
serta budi pekerti baik lainnya, dan meningkatkan semangat anak untuk melakukan suatu aksi di dalam. Setelah memahami konsep dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, timbullah perubahan sikap terhadap proses pendidikan yang saya selenggarakan di kelas. Saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang sekolah. Pendidikan mencakup semua tindakan bermakna yang dialami siswa, bukan hanya di sekolah, namun juga di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Guru bukanlah pusat dalam kegiatan belajar. Teacher centris secara tidak langsung membatasi ruang pikir peserta didik. Alih-alih menciptakan keterampilan berpikir kritis, teacher centris membuat peserta didik tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu, saya menyadari bahwa kecakapan kognitif bukan pula satu-satunya indikator keberhasilan sebuah proses pendidikan. Budi pekerti sebagai aspek afektif juga merupakan indikator penting dalam pendidikan. Sebagai pendidik, kita tidak hanya berusaha membuat siswa memiliki pengetahuan yang luas, namun juga berbudi pekerti luhur, seperti berempati, sopan santun, gemar menolong, dan dermawan. Hal-hal ini akan sangat mempengaruhi siswa terhadap kemampuannya bersosialisasi. Kurikulum bersifat dinamis. Mengapa demikian? Sebab kebutuhan terhadap pendidikan juga terus berubah. Perubahan zaman membawa banyak perubahan pula dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Gaya berkomunikasi anak, gaya belajar, tuntutan pendidikan, hingga prospek masa depan anak sangat dipengaruhi oleh perubahan zaman. Hal ini menuntut guru untuk selalu kreatif merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan potensi dan perubahan zaman anak. Setelah memahami konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan setelah mengalami perubahan sikap, saya menyusun beberapa tindak lanjut yang akan saya lakukan. Adapun tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, saya mengubah mindset dari teacher center ke student center. Perubahan pola pikir ini akan berdampak langsung pada perubahan sikap saya ketika mengajar. Dengan demikian, saya berusaha menjadi guru yang lebih memperhatikan kepentingan peserta didik dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Misalnya, dengan cara memberi porsi yang lebih luas dan fleksibel kepada peserta didik untuk mencari sumber belajar dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya, saya melakukan analisis kebutuhan dan analisis gaya belajar siswa. Agenda ini saya lakukan dengan dua cara, yaitu dengan memberikan asesmen diagnostik, baik secara kognitif maupun non-kognitif, sebagai alat ukur kemampuan awal peserta didik. Selain itu, saya memberikan angket untuk mengetahui gaya belajar yang disenangi peserta didik. Untuk melakukan ini, saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa guna menyusun rencana belajar yang komprehensif. Selain itu, juga berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah agar saya dapat menyusun kegiatan belajar yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat dekat lingkungan tempat tinggal siswa saya. Setelah itu, saya menyusun kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, menggunakan metode pembelajaran terbaru yang mengedepankan kebutuhan siswa sesuai tuntutan zaman. Misalnya, dengan mendisipkan permainan-permainan atau melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan media audio visual. Demikianlah koneksi antar materi berupa simpulan dan refleksi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih telah menonton. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.